Halo, assalamualaikum Bapak Ibu Guru. Di video cara membuat portofolio siswa di Google Sites yang sedang Bapak Ibu saksikan ini, saya bermaksud untuk menjelaskan bagaimana cara membuat portofolio siswa ya menggunakan Google Sites, baik itu dengan akun Google personal ataupun menggunakan akun Google dari Belajar ID. Video ini juga bisa Bapak Ibu gunakan sebagai referensi bila mana ingin mengajarkan siswa bagaimana cara membuat portofolio digital menggunakan Google Sites. Ini akan sangat bermanfaat sekali apabila kita di sekolah, termasuk sekolah penggerak ya, atau mungkin Bapak Ibu termasuk guru penggerak. Langsung saja ke caranya. Untuk membuat portofolio siswa, kita masuk ke Google Sites dan pilih portofolio siswa. Sebetulnya sangat mudah sekali untuk membuat portofolio ini ya, hanya saja diperlukan yang namanya keterampilan dan mungkin ada penjelasan sedikit kepada siswa supaya mereka memahami cara pembuatannya. Baik, langsung saja. Yang pertama yang harus diatur itu adalah judul ya. Judul dari portofolio ini. Kita bisa memberikan nama misalnya dengan nama siswa atau mungkin ditambahkan portofolio, nama siswanya siapa, jadi ditulis di sini. Kemudian setelah itu yang harus kita ajarkan juga yang kedua adalah mengganti gambar ya, mengganti gambar yang ada di header ini. Kita bisa menggunakan gambar yang dibuat oleh siswa secara langsung dengan pengambilan gambar landscape ya, supaya nanti ukurannya pas. Kemudian untuk menambahkan gambar kita harus menguploadnya dan nanti tinggal dipilih dari perangkat komputer ataupun handphone yang dimiliki oleh siswa. Namun di sini disarankan untuk menggunakan laptop atau komputer. Kemudian yang selanjutnya di sini kita perlu mengganti judul. Nah, ini judul. Ini berarti kita ganti dengan nama siswa ya. Kemudian yang selanjutnya yang perlu diubah juga di sini tentang saya. Ya, di sini sudah jelas sebetulnya ya, diungkapkan ada instruksinya tentang saya itu berisi tentang deskripsi siswa itu sendiri. Jadi silahkan diberikan keleluasan untuk siswa mendeskripsikan dirinya sendiri di halaman portofolio yang mereka akan buat nanti. Setelah itu kita ke bagian ini, ke bagian bawah ada pencapaian. Nah, di bagian ini siswa bisa mengganti gambarnya ya dengan cara mengklik gambar ini, kemudian kita tekan opsi pengeditan lainnya, kemudian ganti gambar dan pilih upload, sehingga nanti gambar yang diuploadnya itu adalah gambar yang memang dimiliki oleh siswa terkait dengan portofolio yang mereka ingin buat. Nah, pencapaian ini berarti apa yang sudah dimiliki oleh siswa atau pencapaian belajar yang mereka dapatkan. Kemudian selanjutnya di bagian kelebihan ini mungkin lebih ke arah apa yang sudah mereka kuasai ataupun keunggulan mereka. Nah, kemudian di sini bisa menambahkan gambar. Tentu saja gambar yang digunakan adalah gambar yang milik mereka pribadi masing-masing ya, supaya portofolio ini lebih personal sifatnya. Nah, kemudian di sini siswa perlu menjelaskan oleh bahasa mereka sendiri tentang apa kelebihan yang dimiliki mereka, bisa diuraikan dalam bentuk poin. Kemudian yang selanjutnya cita-cita. Cita-cita di sini nih, untuk cita-cita, karena cita-cita itu merupakan hal yang memang belum tercapai,
kita bisa menggunakan gambar dari penelusuran Google. Nah, kalau seandainya ingin menjadi dokter, berarti diketik dokter, dan mereka bisa memilih gambar yang ingin mereka pilih. Contoh ini misalnya ya, klik sisipkan. Nah, kemudian ini mereka berarti ingin menjadi dokter. Terus apa keterampilannya? Nah, siswa juga perlu menuliskan di sini keterampilan yang dimilikinya berkaitan dengan hal yang dicita-citakan. Nah, ini Bapak Ibu, saya bukan bermaksud menggurui karena Bapak Ibu mungkin lebih tahu, dan di sini maksud saya hanya untuk menyampaikan materi. Jadi ini bisa diadopsi lagi nanti kepada siswa-siswanya. Kemudian untuk di bagian bawah ini footer ya, kita klik edit, kemudian di sini bisa memasukkan alamat email berupa email personal, atau lebih baik lagi menggunakan akun belajar ID milik siswa. Jadi seperti itu. Kemudian setelah diedit, berarti kita lanjutkan ke bagian yang lain ya. Kita mulai masuk ke area kelas atau ke halaman kelas. Nah, di sini di halaman kelas silahkan disesuaikan, ada tahun sekolah, misalkan tahun pelajaran ya, mungkin ini maksudnya. Kemudian di bagian bawah ini juga bisa diganti gambarnya dengan gambar sekolah misalkan, atau gambar siswa itu sendiri juga tidak apa-apa, sama seperti tadi. Kemudian yang selanjutnya di bagian ini kalender, ini bisa memasukkan kalender yang berkaitan dengan agenda ya, agenda pembelajaran atau kalender pendidikan bisa dimasukkan di sini. Namun harus dibuat dalam bentuk Excel terlebih dahulu ataupun menggunakan Google Spreadsheet. Nah, kemudian di sini ada penyesuaian untuk kelas. Kelasnya kelas berapa diganti, kemudian wali kelasnya siapa. Nah, kemudian di sini juga ada ya berkaitan dengan kelas lain ya yang dijadikan sebagai portofolio. Kalau siswa belajar misalkan dalam 8 mata pelajaran, berarti di sini kita perlu memasukkan 8. Contoh, saya berikan contoh di sini misalnya kelas informatika. Nah, kita buat halaman baru ya. Berarti kita hapus yang selebihnya, nanti bisa diikuti caranya seperti tadi. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita perlu membuat halaman baru. Jadi setelah membuat navigasi informatika, kita harus membuat halamannya. Jadi kita masuk ke halaman, kemudian kita drop down, dan di sini ada titik 3, kita klik, kemudian pilih tambahkan subhalaman, sehingga nanti akan ada untuk memasukkan nama halamannya, kita sesuaikan yang sama seperti tadi telah ditulis, yaitu informatika. Klik selesai. Setelah itu kita bisa mengganti gambarnya dengan menyesuaikannya ya. Misalkan kita pilih gambar, kemudian telusuri, kita ketikkan informatika, dan bisa dipilih mana yang ingin ditambahkan. Misalnya ini, bisa klik pilih. Baik, jadi sudah seperti ini tampilannya. Nah, selanjutnya kita perlu kembali lagi ya ke
halaman utama kelas, dan di sini kita drag atau hitamkan teksnya, dan kita pilih ini sisipkan link. Nah, kita pilih di sini yang menjadi target halamannya, berarti ini informatika, terapkan, sehingga kita kalau melakukan pratinjau saat informatika ini sudah diberikan hyperlink, maka dia akan pindah ke halaman informatika. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kembali lagi, baik, untuk membuat halaman informatika kita bisa melihat kesesuaiannya dengan yang lain. Misalkan ini untuk lebih mudah kita bisa klik bagian ini, kemudian kita tekan Ctrl C untuk mengcopy, kemudian kita masuk ke halaman informatika dan kita tempel di sini. Nah, sehingga akan muncul jadi seperti ini. Itu cara mudahnya. Kemudian untuk bagian project juga bisa kita masukkan di sini. Oke, baik. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga bisa memberikan pengajaran tentang cara membuat Google Sites pada playlist yang ada di channel ini. Jadi bisa dipelajari, silahkan, semuanya gratis ya. Nah, dan selanjutnya untuk bagian yang akan kita atur selanjutnya adalah kita lihat kelas matematika. Nah, di sini tulis rangkuman apa saja yang kamu pelajari di kelas ini. Jadi di sini di bagian ini siswa mendeskripsikan tentang materi, misalkan apa yang dia sukai ataupun yang sudah dipelajari dalam kelas matematika. Diuraikan secara singkat saja menurut kemampuan siswa. Nah, kemudian di sini ini hanya contoh saja ya, sebetulnya bisa diganti. Kalau materinya ada geometri berarti geometri, kemudian ada lagi materi yang lain berarti tinggal ketikan lagi materinya yang lain. Jadi seperti itu, misalkan bilangan. Dideskripsikan satu persatu ya sampai selesai. Kemudian yang selanjutnya untuk yang kesenian juga sama ya, bisa diatur seperti tadi, namun di sini ada perbedaannya. Di sini kita bisa menambahkan sesuai project. Apabila mungkin di sekolah penggerak ada project pelajar Pancasila ya, nah, nanti bisa dimasukkan di sini project apa saja yang berkaitan dengan kesenian misalnya. Gambarnya juga bisa ditambahkan di sini, tinggal upload, kemudian dideskripsikan projectnya. Project pertama misalkan project apa, deskripsinya bagaimana, tinggal mereka yang jelaskan saja. Kemudian yang selanjutnya, apabila ingin menambah misalkan lebih dari 3 project, gampang caranya, tinggal kita klik duplikasi bagian sehingga nanti akan menjadi bertambah ya, ketiga ke bawah. Project 1, project 2, 3, nanti ini 4, 5, dan 6. Untuk memberikan jarak kita bisa menggunakan pemisah. Jadi kita klik dulu bagian yang akan dipisahkan, kemudian klik pemisah sehingga tampilannya seperti ini. Oke, sudah seperti itu. Kemudian apabila ingin misalnya menambahkan video ya, video YouTube, mudah sekali, bisa menggunakan 2 metode. Namun yang paling mudah dilakukan itu yang ini ya, yang YouTube. Nah, di sini tinggal kita ketikkan saja judul videonya. Kalau itu sudah diupload ke YouTube dan sifatnya sudah bersifat publik, berarti tinggal diketikkan judul videonya di sini dan tekan telusuri.
Saya ambil contoh. Nah, seperti itu. Tinggal kita pilih dan tekan tombol pilih sehingga nanti akan ada video di bawahnya ya. Nah, seperti itu. Untuk mengatur frame dari video YouTube ini, kita bisa tarik secara diagonal supaya besarnya proporsional. Baik, dan ini bisa kita ketengahkan ya supaya tampilannya bagus. Nah, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya kita juga perlu mengajarkan kepada siswa untuk menyeting bagian ekstrakurikuler. Nah, di sini ada, ini hanya contoh saja ya, kelas robotika. Misalkan ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa itu pramuka. Berarti kita ketik pramuka dan nanti gambar ini bisa diganti ya dengan cara klik opsi pengeditan lainnya, ganti gambar dan upload gambar, sehingga nanti kita tinggal pilih, kepada siswa diinstruksikan untuk menggunakan gambar kegiatan pramuka yang dilakukan di sekolah. Nah, seperti itu. Kemudian kita deskripsikan atau siswa deskripsikan kegiatan pramuka yang sudah dilakukan di sekolah mereka masing-masing. Oke, jadi seperti itu caranya. Bapak Ibu selengkapnya bisa menyimak ya tutorial tentang Google Sites yang sudah saya sediakan lengkap di playlist cara membuat LMS di Google Sites. Di sana ada ya banyak, mulai dari pembuatan halaman, kemudian cara menggunakan tombol dan lain sebagainya, dan menambahkan carousel juga ada. Tinggal di explore, bisa menggunakan video yang sudah disediakan di channel ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Salam hangat, sampai jumpa, ketemu lagi di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.